Selamat pagi seluruh Sobat Orel Channel dimanapun berada, baik melalui Zoom ataupun melalui online channel lainnya. Saya ucapkan selamat datang kembali di dalam acara kesehatan dari Orel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang nutrisi ya. Nanti akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Joko Santoso, selama 1 jam ke depan. Dan sebelum memulai acaranya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah berkati kami, mengumpulkan kami bersama-sama untuk mendengarkan kabaran kesehatan yang akan dibawakan oleh narasumber kami. Kiranya ilmu yang dibagikan oleh narasumber kami dapat berguna dan menjadi eh, bagian dari kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami praktekkan. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya, berkati yang akan mengambil acara juga. Terima kasih Bapak, dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Bebus kami. Amin. Hello, hello, hello life. Bersama dapatkan ilmu untuk hidup sehat. Kenali penyakitmu dan pencegahannya bersama narasumber terpercaya. Pembicara ahli di bidangnya. Marilah belajar pola hidup sehat. Kau, aku, dan kita semua belajar bersama di Hello Life. Hello Life, hidup sehat di Orel Channel. Kau, aku, dan kita semua belajar bersama di Hello Life. Hello Life, hidup sehat di Orel Channel. Selamat Pak. Bu Carol silakan. Terima kasih, kita sudah mendengarkan jingle dari Hello Life. Sekarang saya akan berikan floor-nya kepada Pak Joko Santoso yang akan membantu acara ini dan memperkenalkan narasumber kita. Terima kasih Bu Caroline. Selamat pagi, Dr. Leri Tumalun. Dr. Leri sangat ditunggu-tunggu Ya, materi. selamat pagi Pak Joko. Ya, selamat pagi dok. Sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, para pemirsa, ataupun dari Hello Life untuk materi-materi yang luar biasa. Tentunya untuk bertemu dengan Dr. Leri tidaklah mudah ya, karena beliau sangat diminati dan banyak pasiennya. Jadi kita bersyukur kita boleh memiliki kesempatan yang luar biasa pagi ini untuk mendapat materi dari Dr. Leri Tumalun dengan judul Nutri Pasel Makanan Purin dan Asam Urat. Dan sekedar saya memperkenalkan beliau sudah sangat dikenal sama Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya saya coba membacakan lagi. Nama Dr. Leri Tumalun lahir di Manado, pendidikan dokter umum di Universitas Samratulangi Manado, pendidikan magister gizi dan spesialis gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM Jakarta. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Hermina dan Klinik Utama SMU Madeleine, mohon maaf kalau salah ucap, kelas 2 SMP, dan Azaria atau Arya kelas 3 SD. Demikian perkenalan singkat, dan waktu yang berharga ini kami berikan kepada Dr. Leri untuk menyampaikan materinya, dan Bapak Ibu di akhir daripada penyampaian materi kita ada sesi tanya jawab. Baik dokter, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Joko.
Terima kasih juga untuk Oral Channel yang memberikan saya kesempatan untuk bertemu secara virtual dengan Bapak dan Ibu di mana saja berada ya, Sobat Oral Channel. Baik, kita akan pagi ini kita akan membahas tentang pengaruh dari makanan terhadap asam urat ya. Tampaknya ini materi tua gitu, tetapi kenyataannya nggak pernah menjadi usang karena penderita asam urat itu semakin banyak di dunia ini ya. Saya boleh diizinkan untuk share screen. Baik, sebagai pendahuluan ya, sementara menunggu untuk bisa share screen. Seperti yang saya sebutkan tadi, penderita asam urat di dunia ini semakin banyak ya, bukan semakin berkurang. Dan salah satu, bukan satu-satunya faktor yang bisa menyebabkan masalah ini tetap ada, bahkan meningkat dengan komorbid yang semakin banyak, ya komplikasi yang semakin banyak, itu adalah pengaruh dari makanan. Nah, ini menjadi satu hal yang bagi kami di bidang gizi eh, agak 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 aneh. Kenapa? Karena sebenarnya seperti yang kita pahami bersama bahwa Tuhan itu memberikan makanan ke manusia, pertahankan kesinambungan hidup, kan? Jadi Tuhan memberikan manusia itu makan supaya manusia itu hidup. Ya, jadi kalau manusia nggak makan mati gitu. Tetapi yang jadi satu hal yang tampaknya sedikit aneh gitu, tampaknya aneh adalah justru sekarang ada penelitian-penelitian yang bersifat statistik yang menunjukkan bahwa justru orang makan malah mati gitu. Jadi penyebab kematian dibandingkan faktor makanan, nggak mau olahraga, minum alkohol, dan merokok. Jadi empat hal ini dibandingkan, ternyata yang paling tinggi itu adalah penyebab kematian yang tertinggi adalah faktor makanan. Nah ini kan menjadi satu hal yang nggak masuk akal. Bukannya makanan itu justru diberikan oleh Tuhan kepada manusia supaya manusia survive, bisa bertahan hidup. Tetapi yang terjadi sekarang justru makan malah orang banyak yang mati dan tentu saja karena keliru soal makan. Dan kekeliruan soal makan ini terus bergulir ya, di dunia ini sampai saat ini. Salah satu contohnya adalah ketika orang mengalami peningkatan asam urat, maka yang dipikirkan adalah, oh saya itu karena makan makanan tertentu. Kalau dari apa yang survei yang saya lakukan kepada seluruh pasien-pasien saya terkait dengan adanya asam urat, nomor satu, ini yang terbanyak sekitar 99% pasien yang punya asam urat ketika ditanya apa penyebab asam urat, apa yang sudah dilakukan terkait makanan, maka jawabannya adalah sayuran hijau. Saya nggak makan bayam, ya, saya nggak makan bayam. Yang nomor dua adalah saya nggak makan lagi kacang-kacangan biji-bijian. Di mana kedua hal ini justru sama sekali tidak ada di eh, guideline baik secara internasional maupun secara nasional terkait dengan tata laksana nutrisi untuk asam urat. Nggak pernah ada anjuran untuk penderita asam urat tidak boleh makan sayuran hijau, tidak boleh makan kacang-kacang. Kelompok sayuran hijau dan kacang-kacangan ini digolongkan sebagai kelompok yang harus hati-hati. Artinya kalau makan boleh tapi harus hati-hati. Artinya ketika kita ada anjuran untuk hati-hati soal makan, maka dianjurkan kita mengatur kombinasinya, mengatur jumlah dan lain sebagainya. Justru yang dilarang itu, yang memang jelas harus dihindari sesuai dengan anjuran adalah makanan hewani, jeroan, daging merah, dan kemudian alkohol ya, dan sekarang ketambahan dengan gula. Tahun 2012 di Amerika, kemudian 2018 di Indonesia, sudah lebih jelas lagi guideline-nya, menyebutkan bahwa untuk nutrisi sayuran hijau
sudah digolongkan. Kalau yang lalu hati-hati, sekarang sudah digolongkan pada harus dimakan, ya, harus dimakan. Sudah masuk kelompok yang harus dimakan, bukan lagi harus hati-hati gitu, ya. Jadi itulah beberapa kekeliruan soal makanan dan asam urat dan ini cenderung untuk menyebabkan masalah secara kontinu kalau kita tidak mengatasinya. Nah, itu sebabnya pada pagi ini saya memberikan judul Nutri Puzzle. Sebenarnya apa sih maksud Nutri Puzzle ini ya? Jadi dari pengalaman yang saya lalui selama ini, saya melihat bahwa soal makanan itu sebenarnya bukan masalah jenisnya. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh ini, pantang itu. Baik untuk asam urat maupun untuk penyakit yang lain, terutama penyakit tidak menular. Tetapi yang ada di sini adalah bagaimana cara kita merangkai makanan kita, menata makanan kita. Dan saya lihat ini cocok banget dengan puzzle. Kita tahu kan permainan puzzle, ya. Nanti ada gambar, satu gambar yang kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian kita harus merangkainya satu-satu. Merangkainya satu-satu. Ini tampaknya cocok, tapi kita pas, oh gambarnya nggak cocok, harus dicabut. Ini harus di tempat yang lain. Persis sekali dengan apa yang terjadi dengan makanan kita. Jadi pagi ini pun saya akan memberikan contoh bagaimana pengaturan makanan secara sederhana untuk mengatasi masalah asam urat. Karena ini seperti yang saya sebutkan masalah yang nggak selesai ya. Ini beberapa fakta yang kita ketahui tentang asam urat bahwa risiko. Jadi faktor risiko yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat di dalam darah. Ada faktor risiko. Kalau faktor risiko ini terjadi, dan biasanya faktor risiko ini multifaktor, bukan cuma satu. Cuma karena saya makan bayam, asam urat saya naik. Tidak sesimpel itu gitu ya. Ada faktor yang lain. Ada faktor lemak berlebihan, ada faktor turunan, kemudian memang makan apa namanya makan yang makan makanan hewani ya, misalnya yang dianjurkan untuk dihindari yaitu jeroan terlalu banyak dan lain sebagainya. Baru terjadi peningkatan asam urat dalam darah atau kita kenal dengan uricemia. Jadi harus ada faktor risiko dan faktor risiko ini harus beberapa, bukan hanya satu. Kemudian hiperuricemia ini yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau baru asam urat naik baru 2 jam, habis itu dia normal, ya nggak mungkin akan kena penyakitnya yaitu GOUT. Jadi hyperuricemia yang terjadi secara eh, yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, bulanan tahunan, baru ujung-ujungnya menyebabkan GOUT atau eh, penyakit penimbunan asam urat di sendi. Dan dari GOUT inilah salah satu gejalanya adalah nyeri. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru belum pernah ada penyakit ini, kemudian tiba-tiba ada selama medical check up-nya bagus, asam urat juga normal, kok tiba-tiba sekarang muncul nyeri, jangan langsung buru-buru dibilang bahwa itu asam urat. Jangan lupa bahwa penyakit persendian ini, salah satunya memang gout arthritis ini, hanyalah salah satu dari kurang dari seratusan lebih jenis penyakit sendi. Jadi kita nggak boleh buru-buru bilang bahwa tiap kali sakit sendi, sakit lutut, tuduhnya asam urat gitu. Karena nanti ujung-ujungnya akan ke arah makanan. Padahal nggak selalu juga itu disebabkan karena makanan. Ini saya suka sekali dengan eh, ilustrasi ini yang dimuat di salah satu jurnal yang dipublikasi tahun 2020 tentang apa sih penyebab dari asam urat itu dan apa akibatnya. Jadi asam urat itu kalau tinggi dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang di dalam tubuh manusia, maka bukan hanya gout arthritis yang terjadi, bukan hanya nyeri-nyeri sendi, penimbunan asam urat di sendi dan menimbulkan nyeri, tapi bisa menimbulkan juga penyakit jantung. Ya, jadi kalau asam urat tinggi terus itu bisa berisiko menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan risiko darah tinggi, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan eh, penyumbatan pembuluh darah, ya, aterosklerosis, dan kemudian bisa juga merusak ginjal, ya, menurunkan fungsi ginjal. Jadi kalau asam urat tinggi sekarang jangan hanya mikir sakit sendi, kita sebutnya gout arthritis, ya, tetapi bisa harus lebih hati-hati karena itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kok saya darah tinggi ya? Padahal nggak ada diabetes, nggak ada diabetes, ya.
nggak ada penyakit lain. Kenapa saya darah tinggi? Saya juga nggak suka marah-marah. Ya. Ternyata karena asam urat yang tinggi di dalam darah terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi akibatnya itu banyak ya, bukan hanya sakit-sakit sendi. Bisa jadi stroke karena asam urat. Bisa jadi penyakit, gagal ginjal, penurunan fungsi ginjal, pembentukan batu ginjal juga karena asam urat. Ya, jadi banyak akibatnya, bukan hanya penyakit sendi saja. Tapi biasanya selalu dihubungkan sakit sendi, asam urat. Nah, ini nggak salah juga, tetapi kita harus lebih hati-hati karena ternyata kan penyebabnya multifaktor. Kemudian bisa juga hiperurisemia ini menyebabkan berbagai masalah, bukan hanya nyeri sendi. Kemudian untuk ilustrasi ini di bagian atasnya kita bisa melihat satu hal yang lebih kompleks lagi, yaitu penyebabnya. Kalau kita lihat penyebab dari diet, ya, jadi intinya asam urat tinggi di dalam darah itu terjadi karena produksi asam urat di dalam tubuh. Ingat bahwa asam urat itu dihasilkan oleh tubuh sendiri karena pada dasarnya asam urat itu adalah eh, zat hasil metabolisme. Jadi sebenarnya dia zat hasil metabolisme terakhir dari rangkaian metabolisme yang kita sebut sebagai purin. Ya, purin ini ada di semua sel tubuh manusia. Dia juga ada di sel tubuh makhluk hidup yang lain, hewan, termasuk tumbuhan. Ketika purin ini dihasilkan tubuh terlalu banyak, itu bisa menyebabkan risiko asam urat naik. Atau sebaliknya, karena dia hasil metabolisme purin, maka dia harus secara normal harus dibuang oleh tubuh. Ya, akan dibuang oleh tubuh lewat ginjal biasanya. Ya. Apabila ginjal ini bermasalah sehingga dia nggak bisa membuangnya, jadi tubuh menghasilkan 100 gitu. Terus ya ginjal harus keluarin 100 asam urat. Tapi karena ada masalah di ginjal, sehingga akhirnya hanya dikeluarin 50. 50-nya tertahan di dalam darah. Dan akhirnya diperiksa naik asam urat. Bukan karena overproduction, terlalu banyak produksinya, tapi karena justru pengeluarannya yang terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan asam urat. Jadi kalau kita asam uratnya tinggi, tolong dicari dulu penyebabnya apa. Jangan buru-buru langsung dikaitkan dengan, oh gara-gara tadi saya makan apa gitu. Ya, terutama, oh tadi saya makan bayam. Ada ibu-ibu dok, saya kalau makan bayam asam urat langsung naik gitu. Maksudnya gimana Bu? Besok paginya langsung sakit persendian. Saya tanya, memang ibu cuma makan bayam aja gitu? Ya enggak lah dok, kan ada nasi, ada ini, ada itu, ada itu. Jadi tolong dilihat makanan yang lain, jangan selalu di apa namanya disebut bahwa itu dari sayuran hijau. Nah, saya sampaikan pada Sobat Euro Channel bahwa guideline 2012 dan 2018 ya 2012 di Amerika, 2018 di Indonesia sudah tidak lagi menghubungkan antara sayur dan peningkatan asam urat. Justru sayur sudah ditempatkan pada posisi harus dimakan. Kalau dulu kan harus hati-hati, sekarang harus dimakan. Karena nggak pernah bisa dibuktikan sayur bikin peningkatan asam urat. Kalau Bapak dan Ibu makan sayur asam urat naik, tolong dicari eh, faktor yang lain. Apakah dari makanan atau dari faktor-faktor yang lain. Kemudian salah satu yang cukup relatif baru dimasukkan pada guideline atau tata laksana nutrisi untuk asam urat itu adalah fruktosa. Nah, fruktosa ini ada di gula juga, gula putih. Jadi kalau Bapak dan Ibu makan gula putih 100 gram, fruktosanya itu ada kurang lebih 50 gram di situ. Hati-hati karena fruktosa ini menyebabkan ikatan asam urat. Fruktosa ini juga adalah jenis gula yang ada di buah-buahan. Tetapi ternyata kalau dari buah-buahan tidak bisa dibuktikan dia bisa meningkatkan asam urat. Fruktosa dari buah. Kecuali buah yang Bapak dan Ibu makan, beli sekarang apa ya musimnya? Beli duku kalau yang beberapa waktu yang lalu beli duku 2 kilo langsung habis dalam waktu 2 jam. Nah, itu harus hati-hati tuh. Bisa saja terjadi peningkatan asam urat dalam darah. Tapi kalau baru beli nggak ada penyakit asam urat sekarang, beli duku sekarang, makan 2 kilo, naik asam uratnya, itu belum tentu akan menyebabkan nyeri, persendian. Karena dia harus menunggu beberapa waktu yang lalu apabila itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Asam urat tinggi terus-menerus jangka waktu panjang, baru ujung-ujungnya gout arthritis, nyeri persendian. Bukan langsung.
ya. Apalagi dia nggak ada riwayat asam urat sebelumnya. Kecuali Bapak Nadi memang sudah ada riwayat asam urat sebelumnya. Makan duku 2 kilo, 3 kilo, sekali makan asam uratnya naik, kemungkinan itu dari fructose yang berasal dari buah-buahan. Makanya kita dianjurkan untuk makan secukupnya, apapun itu. Even itu makanan sehat. Jadi makanan sehat pun harus digunakan secukupnya. Nggak boleh karena, wah ini makanan sehat, makan banyak. Nggak boleh. Jadi jangan lupa bahwa terjadinya asam urat di dalam darah adalah karena overproduction, terlalu banyak asam urat yang dihasilkan, atau asam urat itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh karena ada masalah di organ pengeluarannya, biasanya ginjal. Ya. Dan overproduction, kenapa asam urat kok bisa terlalu banyak diproduksi tubuh? Ternyata itu dipengaruhi oleh banyak hal, apakah dia diinduksi, dipicu oleh makanan, seperti yang kita sudah diskusikan tadi ya, daging, jeroan, seafood, ya, ikan juga termasuk ternyata. Dan vegetables, fruits apabila digunakan dalam jumlah yang sangat besar yang sejauh ini nggak pernah ada orang makan sebanyak itu. Atau dia juga bisa disebabkan karena masalah turunan, genetik, masalah gen di dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang yang lain, ya. Sehingga kita sebutnya variasi gen. Sehingga asam urat itu diproduksi lebih banyak di dalam tubuh kita. Jadi ada faktor turunan juga ternyata asam urat ini. Atau ada memang penyakit, ya. Penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang menyebabkan asam urat dihasilkan lebih banyak di dalam tubuh walaupun makanannya normal. Misalnya kegemukan. Itulah sebabnya salah satu tata laksana pada penderita asam urat yang gemuk, nomor satu adalah harus turun berat badan. Kalau nggak mau turun berat badan, jangan pernah harap asam uratnya itu akan menjadi normal dengan cepat. Ya. Kemudian masalah yang lain karena insulin resistance, misalnya pada orang penyakit jantung, pada diabetes. Ya. Kemudian pada orang yang ada high cell turnover stage, misalnya pada pasien kanker yang kemudian di kemoterapi sehingga sel-sel kankernya mati cepat gitu, itu juga akan terjadi peningkatan asam urat. Kemudian pada orang-orang juga yang misalnya turun berat badan dengan sangat drastis, ya dari 100 kilo menjadi 80 kilo hanya dalam 2 minggu. Wah, itu juga akan terjadi peningkatan risiko dari asam urat karena purin-purin yang ada di sel-sel itu akan masuk ke dalam darah. Atau pada orang-orang yang kekurangan oksigen, ya pada waktu kasus COVID yang lalu, kasus dia pasien yang ditandai dengan hipoksia, uric acid mereka juga biasanya akan meningkat. Ya. Kemudian kalau dia penyebab asam urat tinggi ini karena ginjal nggak mampu keluarkan asam uratnya, itu juga dipengaruhi oleh genetik, bisa dipicu oleh diet, misalnya alkohol, fructose, ya, yang gula dari buah-buahan dan sirup terutama. Kemudian bisa juga terjadi karena ada penyakit tetap sama, yaitu misalnya obesity, kemudian masalah penyakit yang lain, atau memang masalahnya di ginjal, ya ginjal yang memang bermasalah. Jadi soal penyakit tidak menular di dalam tubuh itu mekanismenya bisa bolak-balik. Asam urat bisa bikin bikin hipertensi, bisa bikin gagal ginjal. Sebaliknya, orang yang sudah ada gagal ginjal duluan, penurunan fungsi ginjal duluan, juga bisa menyebabkan asam urat, ya. Bisa bisa dua arah. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya hiperurisemia. Jadi slide ini mau memberi pesan kepada kita bahwa kalau kita nyeri sendi, jangan buru-buru bilang asam urat. Kalau kita sudah periksa dan memang asam urat kita tinggi, ada gout arthritis, maka jangan buru-buru bilang dari makanan. Coba cek faktor yang lain juga. Siapa tahu ada faktor-faktor lain yang juga kita harus perbaiki. Jangan buru-buru dituduh itu dari makanan. Belum tentu, ya, belum tentu. Tapi pada pagi ini karena saya dokter spesialis gizi klinik, maka saya akan bahas masalah makanan. Kalau masalah yang lain mungkin nanti dokter lain yang berkompetensi, ya. Jadi pada prinsipnya penderita asam urat itu dianjurkan untuk mengubah lifestyle, bukan untuk memodifikasi makanan saja. Ya, jadi jangan lupa, penderita asam urat harus dianjurkan untuk mengubah lifestyle, pola hidupnya. Artinya kalau kita bicara pola hidup ya seluruhnya. Jangan hanya kepada makanan saja, ya. Jangan hanya kepada makanan saja. Dan kenapa harus lifestyle yang diubah? Karena lifestyle ini menjadi salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Ya, ada beberapa juga penelitian yang menunjukkan bahwa asam urat itu juga salah satu faktor risikonya adalah usia.
Nah, kalau usia kan kita nggak bisa modify. Kalau kita sudah 60 tahun, nggak bisa kita bikin 50 tahun. Kalau berlagak seolah-olah 50 tahun bisa gitu. Tapi betul-betul untuk memundurkan usia biologi kita ke 50 kan nggak mungkin ya. Jadi kenapa lifestyle yang harus diubah? Ya, masalah manajemen stres, termasuk masalah makanan juga, masalah aktivitas fisik atau olahraga yang harus teratur, masalah istirahat yang harus cukup. Kenapa lifestyle yang harus diubah? Karena itu faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Artinya kalau penderita asam urat selalu saja ada jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan. Dan ini beberapa rekomendasi perubahan pola hidup yang dianjurkan oleh American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout ya adalah alkohol. Cuma di Indonesia mungkin enggak ya. Tapi hati-hati loh, karena di Indonesia itu ada juga makan-makan yang mengandung alkohol. Tape singkong misalnya, tape ketan, itu juga kan mengandung alkohol. Ya, hati-hati, nggak boleh digunakan dalam jumlah yang besar. Tapi ingat ya, soal makanan ini masalah jumlah berpengaruh. Ya, dose respon namanya. Jadi, kalau kita makan juga tapi jumlahnya sangat sedikit, ya nggak akan muncul gitu. Ya. Tapi kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, maka akan muncul. Sayangnya tidak semua, belum semua spek ini, misalnya alkohol, berapa banyak alkohol sih yang menyebabkan peningkatan asam urat, belum semua bisa ditemukan. Walaupun sudah ada penelitian yang ada insight-nya, masalah jumlah yang tidak boleh dilewati, tapi belum semua dan belum sangat konklusif, sehingga kadang-kadang kita harus melihat secara personal di dalam diri kita. Kalau saya makan singkong berapa banyak, makan peyem berapa banyak, baru muncul asam urat yang tinggi ya, bukan langsung nyeri juga sebenarnya. Kadang-kadang harus dicari sendiri ya. Tapi dari berbagai penelitian sudah mulai ada insight-nya ya. Kemudian yang kedua adalah batasi purin. Ya memang harus karena kalau terlalu banyak purin itu kan akan menyebabkan asam urat seperti yang kita lihat tadi, overproduction. Kemudian batasi fruktos, terutama bukan dari buah ya. Buah aman untuk asam urat, tapi dari sirup. Nah ini yang harus hati-hati. Kemudian kalau yang berat badannya berlebihan ya memang harus turun berat badannya. Kemudian ada satu isu terkait asam urat, yaitu vitamin C. Apakah vitamin C bisa menyebabkan asam urat atau justru menjadi faktor pelindung terhadap asam urat? Sampai saat ini belum sangat konklusif, sehingga anjurannya ya sesuai kondisi aja. Kalau saya sih sendiri menyarankan lebih baik minum vitamin C dalam keadaan kita bisa makan sayur, buah dengan cukup, tidak perlu minum vitamin C menggunakan suplementasi. Biarlah itu berasal dari bahan makanan yang natural saja. Ya. Dan kemudian ini beberapa penelitian yang sudah dipublikasi, bukan hanya ini ada banyak, bahwa nggak usah takut dengan sayur-sayuran ya. Jangan takut lagi. Jadi, karena saya gini, saya sampai sekarang ini pasien-pasien saya masih banyak sekali. Sampai saat ini masih banyak yang kalau saya tanya asam urat selalu jawabannya sayuran hijau. Bahkan hari Jumat yang kemarin di salah satu seminar yang saya hadiri, ketika bertanya masalah asam urat, semua menjawab, bukan semua, tapi sebagian besar menjawab sayuran hijau. Masih ada konsep itu. Padahal sejak tahun 2018 harusnya itu udah harus ditinggalkan ya di Indonesia. Jadi makanan berbasis tumbuhan, termasuk sayur-sayuran, biji-bijian juga yang digunakan dalam jangka waktu panjang tidak terbukti menyebabkan peningkatan asam urat atau hiperurisemia di dalam darah. Walaupun ada yang mengandung purin tinggi, ya. Jadi tidak terbukti. Maksud saya gini, sobat Oral Channel karena sudah terinformasi dengan edukasi mengenai kesehatan, sudah naik level soal pengetahuan kesehatan, sehingga jangan lagi menjawab seperti orang yang lain, bahwa kalau asam urat tinggi apa yang harus dihindari? Sayuran hijau, nggak boleh lagi, karena sudah nggak ada guideline-nya. Ya, sayuran hijau tidak lagi menyebabkan peningkatan asam urat. Nah, ini beberapa yang saya bilang tadi penelitian yang mulai menunjukkan bahwa angka, ya, jadi kalau kita bicara makanan itu kita akan bicara angka di dalamnya. Saya sekarang lagi suka juga dengan membuat angka. Karena kalau kita punya angka ada batasan kan. Kalau kita jangan makan sayur banyak, ya, makan buah banyak. Itu banyak seberapa banyak kita nggak tahu. Tapi kalau ada angka kan enak. Misalnya makan sayur 3 serving per hari, makan buah 3 serving, 3 porsi per hari. Nah itu enak karena ada angkanya. Tapi kalau cuma anjuran yang sifatnya kualitatif ya namanya, misalnya kamu harus kurangi makan ini, harus tambah makan ini. Itu kurangi berapa banyak gitu kan beda-beda. Tapi kalau ada angkanya, kita bisa lebih sifat yang bersifat kuantitatif, maka kita bisa lebih lebih mudah untuk implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal alkohol ini, salah satu yang sudah ditemukan bahwa eh,
eh, satu unit alkohol, satu unit itu adalah 10 mililiter atau 8 gram alkohol murni tapi ya, itu akan meningkatkan 0,16 miligram asam urat dalam darah. Ya, jadi kalau asam urat yang normal untuk laki-laki di bawah 7, perempuan di bawah 6. Nah, jadi kalau kita makan, kita minum alkohol satu unit, itu maksudnya 10 mili atau 8 gram alkohol murni dari penelitian, maka ini kan cenderung menyebabkan kenaikan 0,6. Ya, tampaknya kecil sih, ya, tapi kalau ini dilakukan berulang-ulang, ditambah bukan hanya alkohol, makan jeroan, makan daging, makan seafood, dan lain sebagainya, maka akan lebih tinggi lagi kenaikan. Kemudian tentang fruktos, ya, ini gula buah yang saya sebutkan tadi. Konsumsi 1 gram fruktos per kilogram berat badan itu akan meningkatkan konsentrasi asam urat 1 sampai 2 miligram dalam 2 jam. Dan gula putih itu fruktosnya kurang lebih 50%. Jadi kalau kita makan gula putih 100 gram, 100 gram banyak ya. Nggak, 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 nggak lumrah orang makan gula putih 100 gram. Nggak sih. Tapi ini cuma contoh aja. Misalnya makan gula putih 100 gram, maka 50 gram itu adalah fruktos. Nah, kalau berat badan saya 50 misalnya, maka itu sudah 1 gram fruktos per kilogram berat badan. Dan akhirnya akan meningkatkan asam urat 1 sampai 2 miligram desiliter dalam 2 jam. Ya, jadi sih bisa kita lihat bahwa oh ternyata dari makanan itu bisa menyebabkan overproduction asam urat di dalam tubuh kalau kita makan melewati batasnya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi nggak ada sih orang makan. Kalau di buah fruktos itu sangat kecil ya, hanya sekitar 2 atau 3 atau 5 ya, tergantung buahnya. Kandungan fruktos di dalam 100 gram buah. Jadi pada dasarnya orang kalau makan buah, apalagi sesuai dengan rekomendasi, makanya ya setiap kali makan pagi, siang, malam wajib ada buah, tapi cukup 1 porsi. Kalau laki-laki maksimal 2 porsi sekali makan. Artinya total dalam 1 hari cuma 3 serving, kurang lebih 300 gram. Nggak akan naik, nggak akan meningkatkan asam urat sebenarnya. Karena fruktosnya terlalu kecil. Jadi jangan takut dengan buah, karena itu terlalu kecil. Lagi pula dengan adanya serat dalam buah, penyerapan fruktos akan lebih pelan lagi. Yang harus kita takut, fruktos yang diolah dari makanan olahan seperti dari gula putih, dari sirup. Nah, sirup itu kadang-kadang fruktos bisa sampai 90-an%. Nah, itu kita harus hati-hati. Sirup, ya, sirup apapun, itu kandungan fruktosnya bisa 90-an%. Kita harus hati-hati karena itu berisiko. Ada satu pasien yang, dok, saya kalau makan eh, apa namanya sirup kacang merah, asam urat saya naik. Itu gara-gara kacang merah gitu katanya. Bukan, itu bukan kacang merahnya, itu karena sirupnya mengandung fruktosa yang tinggi. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan makanan-makanan yang biasa kita makan. Ini sebagai contoh aja, eh, ini saya nggak tampilkan semua ya, ini resep yang saya ambil di internet untuk buat banana cake ya. Itu per satu resepnya itu ada 1 cup white sugar. 1 cup itu kurang lebih 200 gram kan? Artinya di satu resep banana cake itu ada kurang lebih 100 gram fruktos. Nah, kalau kita berat badannya cuma 60-70 kilogram, terus kita makan banana cake ini satu resep, enggak sih, enggak ada orang yang makan satu resep sih, tapi ini gambarannya. Satu resep dihabisin semua, ada kemungkinan terjadi peningkatan asam urat di dalam darah ya. Ini nutrition fact dari banana cake, itu sugarnya untuk serving. Satu serving itu, jadi satu resep itu bisa dibagi 12. Ya, bisa dibagi 12. Dan satu servingnya, satu porsi artinya mungkin satu potongnya itu gulanya sudah 31,2 gram. Sudah 31,2 gram. Kalau kita eh, pakai patokan sugar itu 50%-nya adalah fruktos, maka sudah ada 15 gram di dalam. Jadi kalau kita berat badannya 50 kilogram saja, kemudian kita makan sekitar 4 slice, 3 sampai 4 slice dari banana cake ini, ke risiko hiperurisemia itu akan menjadi cukup signifikan di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita memang ada genetik asam urat tinggi, kemudian kita gemuk dan lain sebagainya, wah, itu akan lebih mempermudah kenaikan asam urat. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Jangan lupa sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan makanan itu selalu ada nutrition fact-nya sehingga kita dengan bijaksana bisa memilih.
Nah, saya mau menyampaikan bahwa bukan berarti dengan materi pagi ini Bapak dan Ibu memusuhi banana cake. Nah, itu kadang-kadang yang terjadi ketika mendengar, oh banana cake mengandung ini gula sehingga kita harus hati-hati. Yang kita langsung rekam adalah, oh banana cake nggak boleh untuk asam urat. Nah, ini satu hal yang kurang pas ya, nggak tidak seperti itu gitu. Silakan mau menggunakan banana cake tapi dengan bijaksana. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang juga disampaikan oleh sumber-sumber yang ada tentang jumlah sugarnya dan lain sebagainya untuk membuat kita bijaksana menggunakannya, bukan memusuhinya ya, tapi bijaksana menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk pada purin. Kalau tadi alkohol, fruktos, sekarang purin yang memang ada di bahan makanan. Seperti yang saya sudah mulai sampaikan tadi bahwa purin ini ada sifat dose respon. Jadi nggak usah takut dengan makanan yang tinggi purin. Ya, walaupun mungkin jeroan tinggi purin gitu. Tapi kalau kita misalnya tersesat di padang pasir, nggak ada makanan sama sekali, yang cuma ada jeroan. Ini contoh aja ya. Yang cuma ada jeroan, mana mau dipilih gitu. Apakah kita, wah jangan makan jeroan nih, kalau nggak asam urat saya naik. Atau mau survive. Ya, ya itu kita harus bijaksana menggunakan. Jadi maksud saya, kalau kita paham masalah apa sih kandungan purin dalam makanan itu, maka kita bisa dengan bijaksana menentukan pilihan. Karena hidup kita ini kan nggak selalu mulus ya, nggak akan selalu ada di rumah, nggak selalu ada makanan yang aman dari purin yang tinggi dan lain sebagainya. Mungkin beberapa kasus kehidupan kita akan berada di satu kondisi yang membuat kita terpaksa harus menggunakan makanan-makanan yang high purin, sehingga kita dianjurkan untuk bijaksana menggunakannya. Pengalaman saya pribadi, pengalaman yang sebenarnya nggak terlalu oke itu ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya ceritakan, walaupun sudah pernah saya ceritakan juga di beberapa seminar, bahwa saya mengadopsi pola makan vegetarian, lacto-ovo vegetarian. Jadi saya vegetarian tapi masih menggunakan makanan hewani, yaitu telur dan susu. Tapi itu pun nggak rutin. Tapi ketika saya bekerja di Papua, saya ada pernah bekerja di Kabupaten Merauke, di Kecamatan Okaba, itu di pedalaman. Di sana nggak ada makanan yang bisa saya makan karena sayuran sangat minim gitu ya. Bahkan bisa dikatakan nggak ada gitu. Kemudian yang ada cuma daging rusa. Ya, walaupun itu daging rusa organik bukan yang diternak ya. Maka akhirnya saya makan daging rusa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan bisa saja kita hadapi. Ya, masalah daging rusa seperti yang kita tahu purinnya juga tinggi. Jadi apakah gara-gara saya harus vegetarian, daging rusa saya nggak makan. Saya pikir saya nggak akan kembali tuh dari sana gitu. Mungkin akan mati kelaparan di sana. Tapi karena saya mau hidup, akhirnya saya menggunakan daging rusa. Kurang lebih 2 tahun tuh saya makan daging rusa. Tapi memang waktu itu karena saya juga nggak terlalu paham soal dose response relationship antara purin dan daging, maka yang terjadi pada saya adalah saya nggak periksa asam urat sih, tapi waktu itu setelah mau selesai pengabdian selama 2 tahun di pedalaman itu, saya mengalami nyeri persendian, ya nyeri persendian. Saya sangat kuat menduga bahwa itu peningkatan asam urat dan mulai terjadi gout arthritis. Cuma untungnya udah di akhir dari ikatan dinas saya sehingga akhirnya setelah dari sana saya kembali ke satu tempat di Jawa Timur, di Mojokerto, di Trawas Mojokerto, di kampung yang sangat bagus dan indah, pasar pasar tradisionalnya masih lengkap, sayur buah berlimpah. Akhirnya saya kembali kepada pola diet saya sebelumnya sampai saat ini karena mudah untuk dapatkan sayur sampai saat ini bahkan di tempat yang saya tinggal sekarang. Dan akhirnya nggak pernah tuh saya mengalami gout arthritis lagi. Jadi untuk purin ini direkomendasikan harus diet yang rendah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi nih, bingung kan kalau rendah itu berapa rendah? Enaknya kalau ada data yang sifatnya kualitatif, ada angka supaya kita bisa tahu. Nah, pada pagi ini saya mau share angka itu supaya Bapak dan Ibu juga terinformasi. Yang disebut dengan diet rendah purin itu berapa sih? Walaupun ini belum menjadi konsensus yang sangat kuat, tetapi sudah banyak digunakan oleh beberapa negara ya terkait dengan tata laksana nutrisi pada penderita gout arthritis untuk menghindari hiperurisemia. Dan rendah purin itu angkanya adalah ini, 400 miligram. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau tahu tentang asam urat, mau menghindari asam urat, mau menangani asam urat, jangan lupa angka ini. Tapi jangan lupa, saya mau ulangi lagi.
ini hanya satu faktor dari makanan. Ingat bahwa gout arthritis bisa terjadi karena multifaktor. Jadi walaupun makanan sudah dijaga, purinnya kurang dari 400 miligram, tapi kalau faktor yang lain tidak dijaga, saya pikir sangat sulit juga untuk mengendalikan asam urat. Ya, jangan lupa itu faktor yang ini kita hanya bahas satu aspek saja, yaitu purin. Tadi kan juga bicara alkohol, bicara fruktos itu juga harus dilakukan. Tapi khusus purin dari makanan, ingat angka ini, 400 miligram. Harus di bawah 400 miligram. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari 400 miligram, cenderung akan menyebabkan hiperuricemia, peningkatan asam urat dalam darah. Dan apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terjadi nyeri persendian, gout arthritis. Ya. Jadi jangan lupa angka ini ya, Bapak dan Ibu, 400 miligram. Karena ini juga nanti kita akan gunakan sebentar ketika mengenal beberapa jenis makanan. Oke? Jadi jangan lupa sekali lagi, batas purin adalah 400. Ini sudah angka, sudah ada data kualitatifnya. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk implementasi diet. Kalau cuma dibilang, diet rendah purin. Rendah itu seberapa rendah gitu. Apakah di bawah meja, apakah di bawah mobil, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah ada angka, maka kita langsung tahu, oh iya, yang disebut dengan rendah harus di bawah 400 miligram. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh makanan supaya lebih fair ya. Jadi jangan lupa review sedikit bahwa makanan bisa menyebabkan makanan itu bisa berkontribusi menyebabkan masuknya purin di dalam tubuh manusia karena purin itu seperti yang saya sebutkan ada di setiap sel makhluk hidup entah itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau kita makan di tubuh kita ada, kita makan makanan hewan, kita masukin purin. Kita makan makanan tumbuhan, kita masukin purin. Kalau purin ini di dalam tubuh overproduction atau under excretion seperti yang kita sudah ceritakan tadi, kita sudah diskusikan di awal, penyebab asam urat, terlalu banyak produksi atau justru susah untuk dikeluarkan, maka akan terjadi peningkatan asam urat di dalam darah. Dan asam urat yang terjadi dalam asam urat tinggi terus-menerus dalam jangka waktu panjang, ya, jadi bukan 2-3 hari ya, kalau panjang itu bisa bulanan tahunan, baru akan menyebabkan gout arthritis yang menyebabkan nyeri. Asam urat dalam darah yang tinggi sendiri itu nggak akan menyebabkan rasa nyeri, Bapak dan Ibu. Yang menyebabkan rasa nyeri kalau sudah masuk pada tahap gout arthritis gitu. Cuma pada orang yang memang sudah ada gout arthritis sebelumnya, kristal-kristal asam urat itu sudah timbun di sendi, kemudian sekarang ini asam uratnya juga tinggi, ya itu bisa menimbulkan nyeri juga sih. Nah, proses inflamasi. Dan bukan hanya asam urat tinggi, yang saya harus sampaikan harus hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah ada asam urat yang tinggi sebelumnya, bahkan sudah pernah ada gout arthritis, sudah ada penimbunan kristal asam urat di sendi, maka jangan sekali-sekali makan dalam jumlah yang berlebihan. Karena makan makanan dalam jumlah berlebihan, kalorinya berlebihan melebihi kebutuhan kita, kemudian makan berlebihan, apapun yang dimakan, nggak peduli apa yang dimakan. Pokoknya kalau makanan itu disebut berlebihan dari aspek kalori, maka di dalam tubuh akan terjadi proses inflamasi. Dan inflamasi ini akan memicu terjadinya nyeri pada penderita asam urat sebelumnya. Jadi yang sudah pernah ada asam urat harus hati-hati dengan jumlah makanan. Karena itu akan memicu nyeri. Ini yang paling sering terjadi loh ini. Dan biasanya kalau yang ini terjadi, jadi orang ini sudah ada asam urat sebelumnya. Pernah ada asam urat sebelumnya. Maksud saya sudah pernah ada gout arthritis sebelumnya. Sudah ada penyakit gout arthritis. Nyeri-nyeri sendi karena penimbunan kristal asam urat di sendi. Kemudian sekarang dia makan dalam jumlah besar. Di situ ada bayamnya. Terjadi inflamasi memicu nyeri yang disalahin bayamnya. Yang disalahin bayamnya. Oh, gara-gara saya makan banyak. Bukan. Itu bukan bayam yang menyebabkan asam urat, tapi karena jumlah makanan yang berlebihan. Yang memicu nyeri pada penderita asam urat karena makanan yang banyak ini akan menyebabkan peradangan dalam tubuh. Dan peradangan inilah, yang salah satu tanda peradangan adalah nyeri. Jadi kita harus hati-hati, jangan dibolak-balik supaya kita paham apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jangan lupa angka 400 miligram purin, dan inilah contoh-contoh makanannya. Yang pertama adalah kelompok karbo. Yang ada di penelitian yang saya ambil, ini adalah nasi. Nasi ternyata purinnya 25,9 miligram. Tadi berapa batasnya? 400 miligram. Artinya kalau kita makan nasi cuma 100 gram, apakah akan menyebabkan peningkatan asam urat dalam darah? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Ya, cuma 25,9, 26 lah kurang lebih ya. Asal cuma 100 gram. Kalau makan nasi memang 5 kilo,
nasi dalam satu hari ya lewatlah 400 ya. Tapi kalau kita lihat kan nasi 25,9 kita makan 100 gram, taruhlah kita makan misalnya nasi biasanya makan 200 gram misalnya ya. Bapak dan Ibu pernah ngukur 100 gram nasi seberapa banyak? Saya pernah ngukur dan saya nyesel ngukur nasi 100 gram. Sedikit banget. Padahal saya biasa makan nasi nggak sesedikit itu. Saya pernah ngukur nasi 100 gram itu jumlahnya tidak akan sampai satu gelas aqua. Coba Bapak dan Ibu coba sendiri. Ya mungkin masing-masing akan punya pengalaman berbeda, tetapi yang saya mau tekankan sekarang adalah justru gara-gara saya ngukur saya nyesel karena saya biasa makan nasi lebih dari itu. Ya, 100 gram sedikit banget ternyata. Dan kalau dari perhitungan meal plan, perencanaan makan untuk pasien-pasien, apapun laki, perempuan, penyakit apapun dia, biasanya 100 gram nasi sekali makan sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Ya, pada orang yang aktivitas fisiknya biasa-biasa aja ya. Kalau dia atlet ya nggak cukup lah, harus lebih banyak gitu ya. Tapi kalau orang yang biasa seperti saya, hanya dokter, pengacara, perawat, guru, eh, profesi yang lain, apalagi profesi yang di kantor ya, yang kerja di belakang meja, accountant dan lain sebagainya. 100 gram nasi sekali makan sebenarnya udah cukup. Kalau laki-laki ya sekitar 150 gram. Cukup. Dikit banget sebenarnya. Ya, ya cuma ini memang mungkin masalah lain, isu lain yang harus kita diskusikan nanti di lain kesempatan ya. Tetapi kita bahas purin di nasi 100 gram cuma 25,9. Aman. Kalau tepung 100 gram itu 25,8 ya, lebih sedikit. Kalau jagung lebih kecil lagi, 100 gram jagung cuma 11,7. Oh, jangan lupa yang disebut dengan 100 gram ini adalah hasil penimbangan makanan yang bisa dimakan. Jadi kalau jagung ada bonggolnya, ya jangan dipakai, jangan di 100 gram diukur dengan bonggolnya itu harus dipipil dulu. Ya, dikeluarin tuh jagung-jagungnya baru diukur 100 gram ya. Ya kurang lebih akan sekitar 1 cup mungkin ya. Hanya 11,7 loh purinya, aman. Kentang lebih kecil lagi, cuma 6,5. Jadi kalau saya mau hindari risiko asam urat, sumber karbohidrat saya nggak usah nasi lah, kentang. Lebih bagus lagi karena cuma 6,5. Ubi 17. Aman sih sebenarnya ya kalau makanan sumber karbohidrat ini kita lihat dari aspek purinya aman. Karena kita makan 3 kali sehari ini kan per porsi 100 gram kita makan 3 kali 300. Kalau nasi cuma ya sekitar berapa nih? 7,7 gitu kan. Tepung cuma berapa gitu ya. Nggak akan lewat 400, aman dari karbo. Sekarang kita masuk pada kelompok makanan yang berikut. Protein nabati, ini kacang-kacangan. Ini juga sering dibilang, wah bikin asam urat tinggi. Tapi kita lihat dulu. Ya, ini saya ambil dari satu penelitian, makanya nggak semua makanan juga mereka teliti ya. Almond cuma 31,4 Bapak dan Ibu per 100 gram. Kita nggak pernah makan almond 100 gram. Lagi pula anjuran makan kacang-kacangan itu per porsinya bukan 100 gram, per porsinya cuma 15 gram. Ya cuma 15 biji almond kurang lebih. Satu kali makan. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan kita terkait daftar bahan makanan penukar. Ya untuk kacang-kacangan cukup sekitar 15 gram, termasuk kacang tanah. Dan kalaupun dia 100 gram, cuma 31. Kalau dia cuma 15 gram, bisa dibayangkan dia akan lebih kecil lagi ya. Sampai 10 berarti. Kacang tanah 100 gram 49,1. Kalau kita ikut rekomendasi makan kacang tanah cuma 15 gram sekali makan, kalau laki-laki bisa sampai 30 gram sekali makan ya. Artinya kalau 3 kali makan ya dikali 3, maka jumlah purinya akan lebih kecil lagi. Jadi sekarang kalau kita bilang, wah asam urat tinggi karena kacang-kacangan, tampaknya nggak masuk akal. Makanya nggak heran kalau semua penelitian terkait dengan asam urat ini yang menggunakan sayuran hijau, menggunakan kacang-kacangan, tidak pernah bisa membuktikan bahwa makanan itu menyebabkan hiperurisemia. Akhirnya dikeluarkanlah guideline tata laksana bahwa, oh ternyata itu nggak ada hubungannya dengan asam urat. Karena dalam dosis yang rata-rata digunakan orang, dia nggak tidak akan menyebabkan peningkatan asam urat. Tahu goreng itu 54,4. Sementara kalau cuma tahu direbus cuma 21,9. Tapi kalau tempe, cuma tempe ini saya kasih bintang karena di penelitian ini dia sih nggak bilang tempe, dia bilang kedelai yang difermentasi. Nah, saya mengambil kesimpulan mungkin tempe juga masuk di dalamnya gitu ya. Karena mereka nggak dengan jelas menyebutkan tempe, nggak menyebutkan kedelai yang difermentasi. Jadi saya kasih tanda bintang dengan harapan kita jangan juga langsung buru-buru menerima sampai betul-betul ada penelitian tentang tempe di atas urat. Jumlah purin maksudnya dalam tempe. Tapi kalau dari penelitian yang saya ambil ini, tinggi loh ini. Kedelai yang difermentasi itu purinnya 113.
Kalau kita makan per 100 gram ya. Jadi kalau kita makan 3 porsi setengah per hari, udah lewat 400. Hanya dari tempe. Belum kalau kita makan nasi dan lain sebagainya ya. Kemudian kecap. Kecap juga ternyata ada purinnya. Cuma saya yakin kita nggak pernah makan kecap 100 gram ya sekali makan. Tapi paling nggak kita tahu bahwa, oh ternyata kalau saya menambahin kecap, paling nggak walaupun cuma 5 6 kita menambahin purin di dalam makanan kita. Ya, jadi harus hati-hati. Kecap 100 gram, purinnya 45,2 gram. Kita masuk kelompok protein hewani. Di protein hewani ada makanan yang kalau saya tadi sebutkan saya mengadopsi pola makan lacto-ovo vegetarian. Saya pakai telur dan susu. Ternyata pola makan saya itu aman. Kenapa? Karena telur dan susu itu nggak ada purinnya. Aman untuk aspek hiperurisemia ya. Jadi telur sama susu purinnya nol. Ya, jadi ini menjadi insight bahwa kita bisa ngatur makan kita. Kalau makan kita hari itu ada makanan yang hewani yang lain, karena di sini kita lihat ya jeroan ya seperti daging, seperti ginjal sapi, hati sapi itu kan tinggi-tinggi. Hati sapi 219, ginjal sapi, jeroan memang tinggi urinnya. Tadi berapa batasnya? Jangan lupa ya, 400 miligram. Daging sapi udah 90. Ayam, dada ayam sudah 141, 137, tuh sayap, paha 122, udah di atas 100, tinggi nih. Sehingga kita makan ayam misalnya pagi dada ayam, siang sayap ayam, malam paha ayam, maka kemungkinan besar purin kita kan lewat dari 400 miligram per hari. Ya, karena ini jumlahnya kan di atas 100. Makanya mungkin bisa divariasi nih, saya makan dada ayam yang memang tinggi, atau saya makan hati sapi gitu yang tinggi, tapi makan berikutnya saya pakai telur dan susu aja untuk protein hewaninya. Purinnya nol, ya sehingga purin kita cuma 219. Tapi ini belum dihitung dengan nasi dan lain sebagainya. Sebentar akan ada contoh ya, kita gabung makanan. Karena ini sifatnya puzzle, merangkai makanan. Protein hewani berikutnya adalah corned beef 47, salami 120,4, ikan. Nah, ini yang menarik nih. Saya juga memang sedikit eh, kaget ya ketika lihat penelitian ini, tinggi ternyata di ikan. Yang selama ini kan di guideline nggak dibilang ikan, hanya dibilang protein daging, jeroan, seafood. Ya, apakah mereka masuk ini sebagai seafood? Saya nggak juga gitu. Tapi dari penelitian ini ternyata tinggi. Tuna aja 157, ya, lebih tinggi dari mirip-mirip ayam tadi ya. Salmon, herring, mackerel, ya bisa Bapak dan Ibu perhatikan di sini angkanya tinggi banget. Lobster 102, bakso ikan 67,6, sosis ikan 22,6 ya, sedikit lebih rendah. Kemudian kita masuk pada kelompok sayuran yang ini yang paling sering saya sampaikan di awal tadi. Oh, asam urat tinggi ya, apa yang sudah dilakukan? Saya sudah nggak makan sayur hijau. Padahal secara teori sudah nggak ada tuh. Dan kita bisa buktikan nih, kelompok sayuran yang tinggi-tinggi itu biasanya kelompok jamur. Wah, itu pun rendah sih. Jamur enoki per 100 gram cuma 49, shiitake cuma 20,8, toge 35, brokoli 70. Brokoli mungkin ya agak tinggi ya. Saya nggak makan sayur hijau. Terong kan bukan sayuran hijau. Itu tinggi loh purinnya. Tapi nggak tinggi-tinggi banget ya, cuma 50,7. Sayuran yang lain, apalagi yang bukan berwarna hijau, memang kecil banget. Nah, ini yang menarik, bawang putih, Bapak dan Ibu, itu ada sedikit. Walaupun kita nggak pernah makan bawang putih 100 gram. Tapi paling nggak ada insight bahwa, oh kalau saya nambahin bawang putih, sama dengan kecap tadi ya. Kalau sama dengan kecap, saya nambahin bawang putih, itu nambahin tuh purin di dalam diet kita. Bawang merah 2,3 dan di tumbuhan, nah ini yang menarik nih. Parsley, seledri belum ada penelitiannya. Ini kan satu rumpun mereka ya. Itu tinggi banget Bapak dan Ibu. Bahkan lebih tinggi dari jeroan. Tapi balik lagi, ini kan 100 gram. Kita nggak pernah makan seledri atau parsley 100 gram kan? Paling hanya sebatas bumbu aja, it's okay. Nggak ada masalah. Tapi paling nggak kita ada insight. Oh, ternyata dari tumbuhan ada loh yang tinggi banget ya. Parsley ini tinggi banget purinnya. Sekitar 288,9. Makanya Tuhan adil juga ya menciptakan rasa dari seledri, rasa dari parsley itu nggak bisa dibikin jadi sayur. Nggak ada kan sayur seledri, sayur parsley nggak ada. Itu hanya digunakan sebatas bumbu dan saya yakin Tuhan juga memang mengaturnya supaya waktu kita gunakan ya hanya sebatas bumbu, hanya hanya mungkin 2 gram, ya 3 gram, hanya untuk membuat makanan itu punya aroma yang lebih lebih unik gitu. Bayam yang kita takuti pada asam urat, saya nggak makan bayam, cuma 51, kecil banget. Tapi kalau rumput laut, ini memang ini juga makanan tumbuhan yang harus hati-hati. Rumput laut nori itu hampir 600 Bapak dan Ibu. Berapa tadi batasnya purin? 400 miligram. Makan rumput laut nori 100 gram, langsung lewat
rekomendasi purin per hari. Hati-hati ya dengan rumput laut. Ini terjadi pada orang yang mengadopsi pola makan vegetarian. Seperti saya, harus hati-hati nih. Oh, karena saya nggak makan jeroan, jadi saya makan rumput laut banyak, saya makan parsley cukup banyak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan asam urat pada orang vegetarian. Karena ternyata asam uratnya tinggi. Purinnya tinggi ya. Kemudian buah rata-rata kecil, kecuali buah ya. Kecuali alpukat 18,4. Tapi ini pun tergolong purin yang rendah di dalam bahan makanan. Nah, sekarang kita mau bikin puzzle-nya supaya ada gambaran yang lebih lebih detail ya. Sesudah ini kita selesai. Contoh, misalnya kita makan nasi 100 gram. Ini sekali makan ya. Artinya kalau kita makan 3 kali ya dikali 3. Kita udah tahu tadi nasi 100 gram, urinnya 25,9. Kalau kita makan 3 kali sehari, ya dikali 3, maka purin dari nasi aja itu sudah mencapai 77,7 miligram. Tapi karena tadi batasnya 400, aman kita kalau makan nasi 100 gram. Problemnya kan kita nggak hanya makan nasi, misalnya. Sekarang mari kita coba gabung nasi. Misalnya nasi kita gabung dengan makan sayur bayam yang ditumis atau dibening, terserah. Tidak akan mengubah kandungan purinnya. Ya, jadi bayam 100 gram. Itu purinnya kan 51,4 ya tadi. Kalau kita kali 3, maka dalam satu hari kita dapatkan purin dari bayam 154,2. Kalau kita makan bayam pagi, siang, dan malam. Dikali 3. Kemudian dari 154 ini kita tambahin dengan nasi tadi yang 77,7. Totalnya adalah 231,9. Aman, aman. Tapi kalau kita lihat baru nasi sama bayam sudah setengah ya. Oh iya, jangan lupa. Rekomendasi makanan itu kalau setiap kali kita makan dianjurkan kita harus makan 5 grup makanan supaya terjadi kombinasi dan terjadi eh, regulasi penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kalau makanan itu dikombinasi, kombinasinya apa saja? Satu karbohidrat, yang kedua sayuran, ketiga lauk hewani, lauk nabati, dan buah. 5 ini harus digunakan secara rutin. Jadi jangan hanya makan nasi ayam, itu tidak dianjurkan. Nasi brokoli itu juga tidak dianjurkan. Harus ada nasi, ada brokoli, ada hewaninya, telur misalnya. Kalau pola makan saya, telur misalnya, harus ada tempe misalnya, dan harus ada buah. 5 grup ini harus selalu ada. Makanya di contoh ini saya kasih 5 grup itu juga. Tadi sudah nasi, sekarang bayam. Jadi totalnya berapa sekarang? 231. Masih aman karena belum lewat 400 miligram per hari. Sekarang, oh ini tadi ya, nasi tambah bayam 231. Aman. Sekarang kita tambahin nasi bayam ditambah dengan tahu goreng ya, yang biasa kita makan. 100 gram tahu goreng, lumayan gede nih, 100 gram tahu goreng. Tapi 3 kali sehari, jadi tahu goreng juga 3 kali sehari. Tahu goreng kan 100 gramnya purinya 54,4 dikali 3 berarti 163. Baru dari tahu. Sehingga total nasi, sayur bayam, sama tahu goreng sudah 395,1 purin. Kandungan purinnya. Bisa dilihat, baru 3 nih. Masih ada 2 loh yang kita harus gabung, yaitu protein hewani dan nabati. Dan buah. Ini sudah hampir lewat 400 miligram. Oke, sekarang kita masuk. Tambahin lauk hewani. Contoh di sini saya ambil dada ayam. Pakai dada ayam 100 gram aja ya. Bukan 2 porsi, cuma 100 gram. 1 porsi kurang lebih. Itu purinnya 141,2. Dikali 3, maka dari dada ayam saja sudah lewat rekomendasi purin 400 miligram. Sudah 423. Baru dari dada ayam. Ketika digabung dengan nasi, bayam, dan tahu goreng, maka total purinnya itu sudah 800. Tidak heran orang yang merasa bahwa saya makan biasa-biasa aja kok. Kenapa asam urat saya naik? Ya contohnya ini. Ternyata kombinasi bahan makanan yang memang harus makan, tapi ketika tidak diatur dengan bijaksana. Kan harus makan maksud saya memang harus ada karbo, harus ada sayur, harus ada hewani, nabati, dan buah. Harus. Tapi kalau nggak diatur dengan baik, urin bisa tinggi. Udah 800 loh ini. Ini kalau terjadi berulang-ulang setiap hari, risiko untuk asam urat tinggi dan akhirnya adalah penyakit nyeri sendi karena gout arthritis itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sekarang kita tambah yang terakhir, buah. Buah hampir nggak signifikan sih. 100 gram pisang cuma 3 mili. Dikali 3 cuma 9. Ya, jadi total tadi nasi, bayam, tahu goreng, dada ayam, dan pisang 827,7. Dan ini akan menyebabkan risiko hiperurisemia
Dan kalau ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang, asam urat ujung-ujungnya. Gout arthritis ujung. Oke, nah sekarang bagaimana kita ini yang tadi ya, total purin dalam contoh kasus tadi nasi 100 gram, 77,7 untuk 3 kali makan. Bayam totalnya 827. Padahal harusnya kurang dari 400 miligram. Nah, sekarang, bagaimana cara kita memodifikasinya? Oke. Yang pertama, kita coba ubah dong yang dada ayam itu kan paling tinggi. Bagaimana kalau kita makan jangan 100 gram, setengah aja, 50 gram. Ya, 50 gram. Sehingga dari 423,6 kita bisa turunkan menjadi 211 karena cuma makan 50 gram dada ayam, nggak usah 100 gram. Setelah kita total, ternyata masih tinggi, masih 615,9 ya. Jadi kita mulai mainin puzzle-nya, dirangkai-rangkai supaya jadi ya. 615. Berarti dada ayam sudah dikurangi setengah, masih tinggi. Gimana caranya ya? Kita coba lagi. Oke, kita harus masih perlu dikurangi 220 karena harus di bawah 400. Oke, sekarang kita coba lihat eh, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita bisa modify. Tadi kan kita udah tahu telur dan susu kan nggak ada purin. Bagaimana kalau ayam itu kita yang 50 gram ayam tadi jangan dimakan 3 kali sehari, tapi kita makan di siang aja. Nanti paginya telur, malamnya susu, atau paginya susu, siangnya ayam, malamnya baru telur. Ya, jadi 3 kali tapi jangan ayam semua. Kita coba lihat. Jadi sekarang nasi tetap ya 100 gram 3 kali, bayam tetap 3 kali 100 gram, tahu goreng 100 gram 3 kali. Dada ayam sekarang cuma sekali, 50 gram tapi ya bukan 100 gram. Nah, purinnya turun cuma 70,6. Telur 1 kali, susu 1 kali, nol purinnya, maka total purin turun menjadi 465,7. Tapi belum ya, kan harus di bawah 400 nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita modified lagi. Bagaimana kalau si tahu goreng ini yang 100 gram, kita jangan makan tahu goreng 100 gram 3 kali sehari, tapi kita ganti. Misalnya pagi kita protein hewan nabatinya kita almond, kemudian nanti siang lah baru tahu goreng, baru malam baru kacang tanah. Tapi jangan makan 100 gram ya, karena almond 100 gram 31,4, walaupun dia rendah, tapi untuk kasus ini masih termasuk tinggi. Bagaimana kalau kita makan sesuai rekomendasi saja, sekitar 2 porsi atau 30 gram. Sehingga purin di almond cuma 9,42, kacang tanah cuma 14,7. Asal cuma 30 gram, itu kurang lebih sekitar 4 sendok makan ya dari kacang-kacangan baik almond maupun kacang tanah. Nah, kalau kita hitung seperti itu, maka yang terjadi ini. Ya, kita makan nasi 100 gram kali 3, kemudian bayam tetap 3 kali 100 gram, tahu goreng tinggal 1 kali, nggak lagi 3 kali ya, 1 kali aja. Nanti untuk kebutuhan protein nabatinya, pagi kita ganti almond 30 gram 1 kali, malam kacang tanah 30 gram 1 kali, ditambah dengan yang kita sudah modifikasi tadi, protein hewaninya, maka sekarang urinnya turun di bawah 309, di bawah 400, sudah jadi 390. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara kita mengatur, menata makanan kita, puzzle-nya kita atur dengan baik, puzzle soal makanan sehingga tidak menyebabkan purin. Nah, kalau kita lihat dari cara kita mengatur tadi, ada beberapa prinsip yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, purin kita tinggi itu akan lebih sulit diatur kalau kita konsentrasinya ke makanan hewani. Karena makanan hewani memang kandungan purinnya lebih banyak. Akan sulit kalau kita nggak ngatur makanan hewani. Tapi dengan kita ngatur hanya 1 kali untuk makanan yang dari daging dan jeroan atau jeroan, kemudian berikutnya kita ganti dengan makanan hewani yang ada purin, ternyata bisa dimodify. Jadi jangan lupa, lebih mudah ngatur supaya jangan asam urat tinggi adalah di makanan nabati. Kalau kita sering menggunakan makanan hewani, akan sulit untuk mengatur purin kita itu di bawah 400. Ya, akan sulit mengatur. Makanya tidak heran beberapa rekomendasi secara internasional sekarang untuk asam urat, untuk hiperurisemia adalah harus konsentrasi pada makanan yang berbasis tumbuhan. Ini pun tumbuhan agak agak kesulitan sendiri ngatur karena kita menggunakan tahu goreng. Kalau kita pakai tahu rebus seperti yang kita sudah lihat tabelnya, itu kan cuma 20-an purinnya. Jadi ketika makanan tidak diproses dengan minyak-minyak, maka akan lebih baik lagi pengaturan purin di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang berikut kita makan kacang-kacangan, tapi sesuai dengan dosis. Ingat, kacang tanah dan kacang almond dan jenis kacang-kacangan yang lain sering kita salah gunakan. Kita gunakan sebagai camilan, bisa habis 1 kilo, 500 gram sampai sekilo. Kalau lagi nonton sepak bola 2 kali 45 menit, habis 1 kilo kacang.
ya nggak heran lah purinya jadi tinggi gitu karena dari sisi kuantitasnya terlalu tinggi. Tapi kalau kita makan sesuai rekomendasi cuma sekali makan cuma 30 gram, biasanya ini kurang untuk laki-laki ya. Kalau perempuan paling 15 gram aja. Aman kita, nggak akan bikin asam urat karena purinya kecil. Jadi yang kedua yang harus kita ngatur adalah selain tadi makanan hewani harus diatur dengan baik, harus hati-hati. Makanan nabati, terutama kacang-kacangan juga harus kita atur dengan baik. Kalau soal sayur dan sumber karbohidrat tampaknya nggak terlalu bermasalah ya. Ini dia. Jadi definisi diet rendah purin secara global ya adalah Mediterranean diet. Mediterranean diet ini fokusnya pada makanan tumbuhan, Bapak dan Ibu. Jarang sekali makanan hewani, daging-daging dan ikan bisa dimakan tetapi tidak sering. Itu konsep Mediterranean diet. Yang paling banyak itu adalah tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan minyak mereka menggunakan minyak zaitun. DAS diet, dietary approach to stop hypertension. Ini juga harus sedikit. Ini juga dianjurkan untuk diet rendah purin. Kemudian pola makan vegetarian, ya seperti yang saya sebutkan. Saya di sini nih lacto-ovo, ya. Tapi saya juga harus ngatur jumlah. Kalau enggak, sama aja risiko saya. Kemudian yang berikut adalah vegan. Vegan ini memang betul-betul dari makanan tumbuhan. Nggak ada makanan hewani sama sekali termasuk susu dan telur. Jadi anjuran definisi diet rendah purin adalah harus dominan pada makanan yang berbasis tumbuhan utuh. Ini anjuran secara internasional. Nah, dua slide yang terakhir. Ini hanya untuk motivasi, Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar paparan saya ini, tapi saya paham banget ya. Ini orang itu kalau sudah sakit, dia mau disuruh bayar berapa, asal ada ya, dia mau untuk kasih. Kalau perlu jual rumah, kalau perlu jual ini dia akan kasih. Ini menurut Dokter Bruce Hyde. Tapi ketika ditawarkan untuk rubah pola hidup, dia nggak mau. Saya menemukan banyak kasus seperti ini. Saya punya satu kasus yang menarik nih, saya cerita. Di poliklinik, masuklah seorang ibu. Pas buka pintu, dia langsung nangis. Saya sampai takut loh, kenapa dia nangis, ada apa? Terus saya tanya, kenapa Bu, Ibu, kenapa Ibu nangis? Aduh dokter, saya ini datang ke dokter karena dikonsulkan dokter penyakit dalam. Saya baru didiagnosis punya diabetes. Saya takut banget karena keluarga saya banyak yang diabetes dan meninggal dengan komplikasi diabetes. Saya takut banget juga, nangis-nangis. Terus dalam hati saya, wah ini ibu sudah sangat ketakutan harus dibantu dan dia pasti mau untuk melakukan perubahan pola makan ya. Karena saya bicara soal makan. Jadi saya bikinlah meal plan-nya, kemudian jelasin, kemudian setelah itu, ini Bu, meal plan-nya. Saya kirim ke WA ibu baca-baca supaya jangan lupa. Ini dia meal plan-nya, tolong dijalankan. Itu dia baca, tiba-tiba dia komentar, Dok, susah banget dia mau dijalankan. Kalau pola makan seperti ini, saya kan nggak biasa pola makannya seperti ini. Dalam hati saya, Bu, kok nggak cocok banget ya? Kenapa? Karena yang saya pikir di awal, kalau orang sudah ketakutan dengan penyakit, dia akan rela melakukan apa saja untuk kesembuhannya. Ternyata enggak, Bapak dan Ibu. Ternyata enggak. Ya, dia enggak mau menyerahkan kebiasaan gaya hidupnya ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Dr. Bruce Said ini sepertinya menjadi hukum alam saat ini. Dan ini slide yang terakhir. Saya terima kasih untuk seorang teman yang mengirimkan ini ke WA saya. Ini betul-betul menjadi satu hal yang menarik buat saya. Ya, ini yang saya nggak nanya ini masjid di mana, saya ingin tahu gitu ya. Tapi itu yang lost communication-nya. Tapi kita lihat pesannya. Ini nggak diedit loh ini. Ini memang real, ini foto real ya. Coba perhatikan. Saya baca pelan-pelan, Bapak dan Ibu renungkan ya. Kita sangat sibuk mikirin hidup enak, tapi lupa mikirin mati enak. Nah, ini semoga menjadi bahan. Saya juga sendiri secara pribadi tersentil ya dengan quotes ini ya. Kita kadang-kadang mikir, wah saya mau hidup enak ya, mau tidur-tiduran, mau makan enak gitu. Kita lupa bahwa semua itu bisa membuat kita akhirnya matinya nggak enak. Ya, di ruangan intensive care, selang kiri kanan atas bawah, buka mata nggak bisa ngomong karena ada alat selang alat bantu nafas di mulut, itu kan menderita. Ujung-ujungnya mati juga gitu. Kenapa kita nggak mikir ini sebelumnya ya? Mari kita harusnya menyibukkan diri untuk mikirin mati enak. Karena kalau kita menyibukkan diri dengan mikirin mati enak, otomatis hidup kita juga selama kita hidup itu akan enak sebenarnya. Jadi jangan lupa pola hidup sehat ini tidak membuat kita
kehilangan kesenangan hidup, bukan Bapak dan Ibu. Sebaliknya, dengan pola hidup sehat termasuk pola makan yang benar, maka kita akan diberi kesempatan untuk lebih panjang menikmati kesenangan hidup. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Joko. Terima kasih Dokter Leri, materi yang sungguh sangat luar biasa ya. Ini materi yang mahal. Saya dari tadi perhatikan, bahkan saya berpikir sepertinya dokter harus buat buku deh, dok. Bukunya judulnya Nutri Puzzle tadi ini, dok. Karena banyak orang yang pingin makan enak, hidup enak, mati enak, tapi nggak ada panduannya, dok. Jadi bagus juga, dok. Judulnya Nutri Puzzle, makan enak, hidup enak, mati enak. Bagus juga nih, dok. Amin. Nanti dengan Oral Channel ya, Pak Oral Joko. Channel, nanti kita produksi bukunya, dok. Sehingga kita bisa dapat kombinasi pasal makanan apa yang kita bisa makan. Seperti ibu yang tadi, datang menangis, tapi tidak rela merubah. Saya pikir kita semua sama. Apalagi saya sangat susah merubah pola hidup ini. Ya, apalagi pola makan. Bila perlu semua kita makan. Ya, terima kasih Dokter Leri Tumalun. Kita masuk kepada tanya jawab. Saya pikir ini sudah banyak sekali yang membuat pertanyaan. Coba kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Dok. Di sini katakan, boleh tanya, Dok, gimana dengan untuk program menaikkan berat badan lewat gym dan mengkonsumsi protein tinggi? Bagaimana sebaiknya? Apakah bisa seimbang purin tinggi dan olahraga? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Sederhana sebenarnya konsep ini. Bahwa sebenarnya memang betul biasanya makanan yang mengandung protein tinggi, purinnya juga tinggi. Itu selalu hampir selalu paralel ya seperti itu ya. Jadi gini prinsipnya. No problem. Kita masukkan protein yang tinggi, protein tinggi. Nah, ini juga harus ada angkanya tuh. Kalau yang disebut dengan protein normal dalam tubuh, rata-rata untuk orang yang tidak nge-gym, bukan atlet, itu cuma antara 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Kebutuhan proteinnya. Ada angkanya tuh. Itu bisa dihitung. Jadi kita bisa tahu berapa berapa banyak makanan sumber protein yang bisa kita gunakan. Tapi maksud saya gini, eh, no problem kalau kita menggunakan makanan protein tinggi selama itu digunakan tubuh. Nah, kalau orang nge-gym pakai protein tinggi, itu kan digunakan tubuh karena nanti protein tinggi yang masuk itu akan masuk ke dalam tubuh dan kemudian dia akan dimanfaatkan atau digunakan untuk pembentukan massa otot karena dia nge-gym. Jadi dia nggak akan bikin masalah. Yang bikin masalah di dalam tubuh manusia kalau kita masukin dalam jumlah besar dan nggak dipakai oleh tubuh gitu. Kelebihan. Makan banyak lemak nggak dipakai sebagai sumber energi. Akhirnya lemak itu disimpan dalam bentuk jaringan lemak dan akhirnya ditimbun dalam tubuh. Itu yang jadi masalah. Jadi soal kita menggunakan protein tinggi, menggunakan apa, selama itu digunakan, misalnya kasus ini di gym, itu no problem karena dia dipakai, ada penyalurannya. Tapi kalau nggak bisa disalurkan, nggak dipakai, nah itulah yang bikin trouble di dalam tubuh manusia. Jadi seperti itu sih. Jadi silakan kalau menggunakan protein tinggi, sedang nge-gym. Tapi jangan pakai protein tinggi dan nggak nge-gym. Ginjal akan dibebani, kasihan. Ya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ada beberapa yang menjadi pemahaman di masyarakat, bahkan sudah jadi budaya. Ada yang katakan begini, Dok. Kalau mau turunkan berat badan, mau mengurangi lemak, makan tinggi protein. Dada ayam seperti tadi, Dok. Dada ayam, paha ayam. Itu gimana itu, Dok? Saya pikir itu miskonsepsi ya. Karena sebenarnya gini, Pak Joko. Memang betul. Kami juga dokter gizi klinik kalau mau mengatur diet untuk berat badan, ada beberapa ada beberapa metode, ada beberapa teknik yang kita gunakan. Tapi biasanya itu tergantung pasien juga. Kita lihat pasien, apalagi kalau pasien sudah periksa variasi gen, maka kita dengan mudah bisa mengatur ini yang saya mau bikin apa, rendah lemak, tinggi protein, atau lain sebagainya. Jadi maksudnya gini, kalau konsepnya adalah untuk turunin massa lemak, maka kita makan protein dalam jumlah yang tinggi, itu bisa terjadi miskonsepsi yang hasilnya adalah berat badan malah naik gitu. Jadi yang terjadi, yang kita pikirkan sebenarnya gini,
ketika kita melakukan satu proses untuk menurunkan berat badan, maka kita menggunakan protein tinggi itu ada beberapa mekanisme yang kita harapkan dari situ. Yang pertama, dengan menggunakan protein tinggi, maka kita akan terhindar dari menggunakan karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, protein tinggi itu akan mempercepat rasa kenyang dan dia mempercepat rasa. Ya, kita kalau makan protein tinggi lebih cepat kenyang istilahnya. Itu mekanismenya. Tapi yang disebut dengan protein tinggi itu ada data kualitatifnya. Jadi saya bilang yang normal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Yang kita sebut tinggi kalau di atas 1. Nah, nanti bisa, kalau kami dokter gizi klinik ngatur tuh, apakah 1,2, 1,3, 1,4 gram per kilogram berat badan itu harus diatur. Karena kalau enggak, sekedar tinggi aja yang kita makan, maka yang terjadi adalah dia akan menyumbang kalori. Karena makanan yang mengandung protein pasti juga menjadi sumber kalori kan. 1 gram protein menyumbang 4 kalori. Apalagi makanan protein itu seperti ayam dan sebagainya, digoreng lagi. Ya, itu akan lebih nambah lagi kalori dan akhirnya tujuannya nurunin, malah yang terjadi adalah sebaliknya, berat badan makin bertambah. Bertambah atau justru mulai mengganggu organ-organ lainnya. Itu yang jadi masalah. Ya enggak, konsep itu enggak selalu salah, tapi maksudnya harus ditempatkan pada 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 tempat yang benar. Apa sih maksudnya menggunakan protein tinggi? Tapi sejujurnya nggak semua orang dengan protein tinggi itu bisa memberikan hasil yang sama. Karena itu yang saya bilang tadi, itu tergantung orang dengan variasi genetik yang berbeda. Nah, masalahnya kan sekarang gen bisa diperiksa, bisa. Benefitnya sekarang gen bisa diperiksa, jadi kita bisa tahu tuh, ini orang bagus nih kalau dia kasih protein tinggi. Tapi kalau orang ini nggak perlu, nggak ada manfaatnya atau hasilnya nggak akan bagus. Nah, itu tergantung dari pemeriksaan gen. Ya, Baik, seperti terima itu. kasih dok. Ada pertanyaan dari namanya Hilda. Nutripasa Lacto Ovo Vegi aman menggunakan susu for konsumsi harian. Susu yang bagaimana yang bebas purin? Apakah semua susu bebas purin? Silakan. Iya, betul sekali. Semua susu dan terutama susu hewan gitu, susu sapi, susu kambing, susu yang dari hewan itu purinnya nol dari penelitian. Jadi ya aman untuk menggunakan susu. Ya kecuali kalau mungkin arahnya kalau lakto ovo, vegetarian lakto ovo, vegan, susunya almond gitu atau kedelai. Saya sih sebenarnya secara pribadi familiar dan nggak terlalu setuju juga kalau kita sebutnya susu kedelai, susu almond gitu kan. Karena itu kan cenderung salah persepsi nantinya. Itu bukan susu, itu sih ekstraksi ya. Lebih cenderung ke jus sih. Jus, jus kacang almond, jus. Karena itu tumbuhan dan itu masih bisa mengandung purin. Karena kita lihat tadi kan kalau dari kacang-kacangan purinnya cukup tinggi. Tapi yang bisa dipastikan pasti rendah, nggak akan setinggi makanan asli. Jadi kalau susu yang nol purin itu adalah susu apa saja dari hewan. Karena nggak ada purin di dalam. Itu kan bukan sel ya. Yang tadi saya sebutkan purin itu ada di sel. Kita sel tubuh manusia, sel hewan, sel tumbuhan. Jadi kalau susu kan sudah bukan sel itu. Sehingga mungkin itu alasannya kenapa purinnya menjadi nol. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Pendeta Bunhok P. Ini ini juga saya juga punya pengalaman mendampingi pasien ini. Nanti saya akan coba bertanya banyak ini kalau nggak ada yang lain yang bertanya. Dokter, saya ingin bertanya bagaimana pasien gangguan fungsi ginjal, bagaimana cara atur balans kalium dan purin? Silakan. Bisa diulang Pak Joko? Gimana pertanyaannya? Bagaimana pasien gangguan fungsi ginjal, Oke. bagaimana cara untuk atur balans kalium dan purin? Silakan. Untuk atur apa tadi? Kalium, balance kalium dan purin, balance, keseimbangan. Oh, kalium. Baik. Kalium dan purin. Ini juga sebenarnya bagusnya jadi satu materi sendiri nih terkait dengan masalah gagal ginjal dan kalium karena sering juga oh kalau orang gagal ginjal nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Memang betul sih, anjurannya ringkasnya anjurannya seperti itu. Tapi bagi kami dokter gizi klinik
Karena kami memang dokter yang hanya bicara soal makan, makan, makan gitu, makanan, maka bagi kami segala sesuatu harus ada angkanya. Jadi akhirnya dengan adanya angka, penderita gagal ginjal bisa tuh makan pisang, tapi ada angkanya berapa. Tapi saya pikir agak sulit ya untuk dijawab karena itu lumayan panjang penjelasannya. Saya cuma prinsipnya gini, yang penting ketika kita mau ada gagal ginjal, untuk pengaturannya, untuk gagal ginjal itu, maka kita harus ngatur purin, kita harus ngatur jumlah proteinnya. Memang sedikit lebih ribet. Makanya saya selalu menyarankan pasien-pasien yang baru sakit di tahap-tahap awal, belum ada komplikasi ke ginjal dan lain sebagainya, tolong segera melakukan perubahan pola hidup termasuk pola makan. Karena kalau sudah muncul masalah organ-organ metabolisme, seperti sudah ada masalah di liver, masalah di ginjal, itu akan jadi lebih rumit mengaturnya gitu ya. Jadi prinsipnya yang harus diatur adalah jumlah protein dan kemudian jumlah purinnya juga selain dengan beberapa unsur atau elemen nutrisi yang lain. Itu juga harus diatur ya. Elemen mineral yang lain itu harus diatur juga. Jadi nggak gampang. Saya akan sulit untuk menyampaikan itu di sini, tetapi secara general itu yang saya sampaikan. Karena kalau saya ketemu dengan pasien masalah ini, saya harus dapat data dulu gitu. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, usianya berapa, kemudian pemeriksaan lab yang terakhir seperti apa. Itu semua yang akan digunakan untuk menjadi bahan dasar untuk merangkai pola makan bagi pasien tersebut. Jadi memang agak sulit terus terang untuk bahas, tapi saya sampaikan bahwa pada penderita, tapi bisa, prinsipnya bisa, bukan berarti nggak bisa, bisa, tetapi akan lebih detail dan akan banyak pembatasan jumlah. Dan kemudian biasanya pengalaman saya dengan kasus-kasus seperti ini, selain pembatasan jumlah, juga anjuran-anjuran untuk pengaturan jenis dan kombinasi dan variasi itu akan menjadi lebih lebih ketat dilakukan. Tapi bisa orang dengan masalah ginjal bisa diatur purinya supaya jangan tinggi dan lain sebagainya. Tetap bisa. Tapi ada satu hal yang mungkin memang harus dibantu dengan obat-obatan. Saya sih kalau boleh saran Bapak dan Ibu jangan memusuhi pengobatan konvensional. Obat-obatan itu jangan dimusuhi. Asal kita menggunakan obat secara rasional dan tidak melupakan bahwa pola hidup harus diubah. Ya, karena kalau kita tidak mengubah pola hidup, ya obat-obatan itu juga nggak akan langsung mendapatkan hasilnya. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Ini kalau Pak Pendeta Bung Selatan ini saya sangat kenal. Ya, saya sangat kenal dengan beliau. Terima kasih Boleh Pak Joko. bertanya, Pak Joko boleh bertanya ini dari Colorado. Boleh, boleh, silakan. Ya, langsung to the point, Bu ya. Silakan, Bu. Ya, Ibu Rumambi dan saya tahu Dokter Leri kenal sekali sama saya. Ya, Mem, silahkan. Suami saya ini beberapa hari lalu dia mendapat dokter Tantu sudah tahu kan, saya sudah kasih tahu Iya, iya. dapat asam urat. Ini tahu itu asam urat bagaimana, jadi dilarikan ke rumah sakit. Biasanya di Amerika begitu. Lalu sampai di sana panas, dapat panas, mereka periksa semua jantung sampai ginjal. Amerika kalau ke IR biasanya diperiksa semuanya. Jadi kalau saya sakit panas bukan cuma panas diperiksa, semua diperiksa. Lalu mereka pun bingung kenapa semua diperiksa itu normal. Kenapa sampai panas? Akhirnya mereka mengira-kira mungkinlah dia apa namanya dapat itu dua lutut bangkak besar. Baru mereka ada ambil cairan di situ. Saya takut, saya bilang, aduh cairan apa ini? Mereka ambil cairan. Pertanyaan, Bu, langsung, Bu. Izin, pertanyaan langsung, Bu. Dan ini pertanyaannya, mereka ambil cairan. Jadi apakah itu cairan itu tidak membahayakan ini lutut karena tidak bisa jalan? Cari untuk memeriksa apakah itu ada dia punya gout kah atau bagaimana? Ada cairan yang mereka ambil dari apa itu lutut itu karena mereka bilang itu mungkin ada asam urat, ada gout. Apa itu cairan itu tidak menyusahkan untuk mau timbul lagi itu asam urat atau bagaimana? Pemakanan apa Baik, yang buat? ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, Mem, ini eh, Ibu Rumah ini guru saya, Pak Joko. Jadi gini, Mem, eh,
terkait dengan masalah ini, memang ada beberapa dugaan dokter juga tampaknya masih menduga. Biasanya kalau diambil cairan itu untuk dilihat apakah ada infeksi di dalamnya. Karena mungkin kalau ada infeksi, ada bakteri dan lain sebagainya, itu kan bisa memicu terjadinya reaksi radang. Salah satunya adalah peningkatan suhu tubuh atau demam. Walaupun sebenarnya asam urat itu sendiri, apalagi kalau udah bengkak, itu juga bisa menyebabkan demam tanpa adanya infeksi. Dokter ini kayaknya mereka mau untuk membuat beberapa diagnosis untuk memastikan terapi apa yang terbaik. Kalau memang ada kuman, mereka akan kasih antibiotika dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada, mereka pengobatan konvensional yang lain. Ya, jadi apakah itu berbahaya? Secara secara umum sih prinsipnya memang kalau diambil cairan itu berisiko gitu. Tapi biasanya dokter itu memiliki pola pikir, salah satu pola pikir yang diajarkan adalah kita melihat risk benefitnya. Daripada nggak diambil, risiko itu kita nggak ambil, kemudian kita nggak tahu ini ada infeksi atau enggak dan itu akan lebih berbahaya, lebih baik ambil aja dulu cairannya gitu. Jadi itu pertimbangan risk benefit dari dokter dan tentu saja mereka setelah melakukan itu mereka berusaha untuk. Apalagi kalau di Amerika ya, mereka pasti selalu akan memikirkan setelah kami melakukan tindakan berisiko ini, maka kami harus melakukan tindakan-tindakan yang lain untuk membuat, apakah itu dengan obat, dengan makanan, dan lain sebagainya, untuk membuat supaya risiko ini diminimalisasi. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau soal pola makan, mungkin nanti saya WA aja ke Mem ya, karena ini agak panjang nih, karena butuh beberapa, seperti yang saya sebutkan tadi, butuh beberapa data yang lebih lebih spesifik. Tapi Amin. mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sembuh. Amin. Tolongan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Mem. Baik dokter. Ada pertanyaan yang chat private ke saya. Dok, mau tanya tentang pemanis stevia. Apa lebih sehat dari gula? Pemanis stevia apakah lebih sehat dari gula? Silakan. Baik, terima kasih. Se- Salah satu karakteristik dari ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan itu, termasuk ilmu nutrisi, adalah dinamis. Jadi dia nggak statis. Ya. Eh, Artinya saya menyampaikan ini untuk mengatakan bahwa sejauh ini stevia karena itu berasal dari bahan yang natural, dianggap tidak bermasalah, dianggap belum bermasalah. Kalau apakah dia lebih bagus dari gula putih? Sebenarnya relatif sih, tapi secara umum iya, secara umum iya, walaupun masih ada relatifnya juga tergantung juga. Yang saya mau hindari adalah karena mikir ini aman sehingga digunakan dalam jumlah yang besar dan tidak rasional lagi. Nah, ini harus kita cegah karena makanan yang sehat sekalipun kalau digunakan dalam jumlah berlebihan itu akan menyebabkan masalah di dalam tubuh manusia. Tapi sejauh ini bahkan baru hari Jumat kemarin saya coba baca tentang pemanis pemanis selain gula putih ya. Stevia dianggap safe, ya. Stevia dianggap safe, apalagi dia dari bahan yang natural. Seperti itu, Pak Joko. Baik, terima kasih dok. Ada dari Pendeta Bun Hok ingin bertanya langsung dok. Silakan Pendeta Bun Ya, Hok, tapi to the point ya, langsung ke pertanyaan. Silakan. Selamat pagi semua. selamat pagi. Pagi. Saya mau tanya Malam. dokter, yang malam Amerika, uh, yang saya tanya tadi itu diri saya. 2 tahun lalu saya gangguan ginjal stadium 3 dan saya masuk rumah sakit Advent, puji Tuhan turun. Waktu saya diperiksa di lab, ada dokter di lab itu anjurkan saya harus cuci darah. Kemudian karena saya bilang kalau saya mati biar saya mati di rumah sakit Advent. Sorry, bukan fanatik, tapi kalau saya mati di rumah sakit Advent. Saya masuk rumah sakit Advent, puji Tuhan ada dokter ahli penyakit dalam tangani saya. Dari stadium 3 yang tadinya saya sudah dianjurkan cuci darah, akhirnya dirawat di rumah sakit Advent turun stadium 1. Dan saya minta pulang karena ponakan saya. Tapi dengan catatan, tidak boleh makan pisang Ambon, tidak boleh makan kacang-kacangan, tidak boleh makan kentang, dan banyak macam. Sayur hijau juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi saya makan secukupnya. Badan saya dokter pernah uh, waktu itu 65 kilo, tinggi 152, overweight atau.
dan turun 40 kilo badan saya. Sampai saya minta pendeta di daerah menyaki kita semua mati. So. Kalau kita mati, biar kita mati. Kalau Tuhan izinkan. Tuhan yang izinkan kita mati. Jadi Tuhan sampai sekarang badan saya sudah sehat. Tapi kalau lama berjalan, apa namanya, kaki masih bengkak. Bagaimana itu? Apakah mungkin saya salah dalam mengkonsumsi menu yang salah mungkin? Atau ada anjuran apa yang boleh berikan pada saya? Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya prihatin tapi senang juga dengarnya bahwa sudah ada perbaikan. Eh, Soal makan, saya sih berusaha untuk selalu menghindari kata-kata salah. Salah, apakah saya salah makan? Enggak sih, bukan salah sih. Mungkin perlu diatur aja. Ya, perlu diatur, makanan-makanan yang biasa dimakan diatur supaya memberi benefit, manfaat, bukan sebaliknya membebani tubuh. Nah, kalau teman-teman dokter yang bukan dokter gizi klinik, itu sama sekali tidak salah ketika mereka menganjurkan nggak boleh ini, harus makan ini, nggak boleh itu. Itu nggak salah banget. Kenapa? Karena memang tugas itu adalah tugas dokter spesialis gizi klinik. Justru kalau dokter spesialis gizi klinik nggak boleh ngomong gitu, karena kami menggunakan data, angka. Jadi yang disebut dengan nggak boleh makan pisang, kenapa sih? Itu karena kalium. Nanti kami hitung kalium pada orang sehat Dokter, 4.700. bukan dokter yang bicara, orang yang bicara, tapi saya suka dengar. Oh, nah ini apalagi nih? Ya. Tapi itu nggak salah juga sih, nggak salah juga karena itu anjuran secara umum daripada pasiennya kebablasan lebih baik dilarang. Itu betul juga sih, itu salah satu teknik terapi sebenarnya ya daripada kebablasan lebih baik dilarang. Gitu. Cuma problemnya bagi kami adalah kalau terlalu dilarang pasien jadi takut dengan makanan dan risiko malnutrisi menjadi lebih tinggi. Jadi hadirlah dokter gizi klinik yang berbicara angka. Jadi kalau kayak tadi, pisang nggak boleh nggak? Pisang kaliumnya 400 miligram. Kebutuhan kalium orang sehat 4.700. Kalau sakit ginjal biasanya kami atur minimal 1.500. Nah kalau 1.500 untuk kalium supaya jantung bisa berfungsi dengan baik, pisang 400 miligram itu masih boleh 3 satu hari. Tapi nggak seperti itu anjurannya. Ya anjurannya ya oke boleh makan pisang satu variasi kombinasi dengan makanan yang lain. Eh, Mungkin itu sekilas dulu pendahuluan untuk Pak Pendeta karena kasusnya Pak Pendeta ini memang seperti yang saya sebutkan tadi sama dengan pertanyaan dari Mem Rumami tadi bahwa ini nggak bisa harus ada data yang lebih rinci yang bisa saya anjurkan. Tapi prinsipnya adalah gini, nggak usah takut makanan itu bisa menjadi terapi, tetapi harus digunakan dengan bijaksana dan nggak usah takut dengan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi apa makanan yang biasa kita makan, selama itu makanan yang halal, itu diatur dengan baik supaya memberi benefit, bukan membebani itu. Untuk sementara dari saya seperti itu, Pak Joko, Pak Pendeta. Baik, dok. Oke, terima kasih, dokter. Makasih Pak Pendeta, makasih dokter. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Bapak Gunawan Cahyadi, Jakarta. Izin tanya dok, bisa KSH contoh makan pagi, siang dan malam berikut camilan-camilan diantaranya untuk saya seorang diabetes lansia 68 tahun, berat badan 83 kg, tinggi badan 171, lelaki dengan kadar gula puasa 130, 2 jam PP 180 dan HbA1c 6,1. Kolesterol total 160, HDL 55, LDL 85, triglycerid 140 dan selalu hipergregasi dan defisiensi vitamin D 48. CKD gara-gara juga saya ini dok. Silakan dok. Bagus. Jawabannya adalah bisa, bisa Pak Gunawan. Tapi tampaknya jangan di sini Pak, karena wah ini kalau konsultasi dengan saya di Poli ini bisa jam nih untuk menyelesaikan, untuk membuat meal plan kasus seperti ini. Tapi bisa, bisa untuk diatur dan dengan pertolongan Tuhan semuanya akan beres asal dilakukan dengan senang hati. Ya soal makan ini harus dilakukan dengan senang hati, nggak boleh apa namanya jadi beban. Saya selalu mengulang-ulang ya, jangan makan makanan sehat dengan linangan air mata, nggak boleh. Itu nggak ada manfaatnya. Tuh, nggak ada manfaatnya. Makan sehat harus dengan senang hati. Ya.
Seperti itu. Jadi bisa Pak Pak Gunawan Cahyadi, tapi mungkin karena ini panjang nih, ya panjang dan saya butuh waktu untuk membuatnya gitu. Seperti itu. Baik dok, saya pikir kita sudah di penghujung acara dan tentunya kalau kita buka terus acara ini pasti banyak sekali pertanyaannya. Dan kalau mau konsultasi silakan datang ke tempat praktik dokter yang tadi saya sudah bacakan. Di Bekasi ya dok tempatnya. Dan Iya, mungkin untuk bisa memuaskan atau kita bisa praktek, tetap saya usulkan dok. Mungkin kita bisa buat satu buku yang ringkas tentang NutriPuzzle ini dok. Mungkin bisa iya, kerja dengan Oral Channel Hello Life, Bu Peggy, Pak Ibu Ketua mungkin bisa dengar ini. Dan ini pasti sangat bermanfaat bagi semua yang hadir. Ya, banyak sekali pertanyaan bagaimana mengatur tadi ya dok ya, pasal-pasal makanan ini supaya iya. bisa hidup enak, bisa makan enak. Sorry ulang, saya rubah. Makan enak, hidup enak, Iya. mati enak. Amin. Kalau dari saya Pak Joko, Oh, gimana dok? makan sehat harus enak. Makan enak harus bijaksana. Orang bijaksana dengan pertolongan Tuhan akan tetap sehat. Amin. Amin. Itu bisa tulis di bukunya tuh dok di depannya tuh keren itu dok. Baik, saya senang untuk karena ketika kita bawa seminar kesehatan orang selalu tanya mana bukunya, mana caranya. Kenapa Anda tidak bawa? Anda tidak repot juga. Nah, kalau kita buat ini, Dok, pasti lebih lebih bermanfaat. Ini hanya usul. Semoga ditangkap sama Ibu Ketua Oral Channel dan Hello Life untuk bisa segera buat buku ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dokter Leri, terima kasih untuk waktu yang berharga, pelajaran yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, mari kita rubah pola hidup kita untuk bisa sesuaikan dengan Amin. Puji materi yang Tuhan. sudah disampaikan tadi. Baik, waktu berikut ini kami berikan kesempatan kepada MC kita, Ibu Caroline. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparan ilmunya oleh Dr. Leri Tumalun dan juga Bapak Joko Santoso yang sudah memandu acaranya dengan baik. Kami dari Oral Channel ingin memberikan sertifikat untuk Dr. Leri Tumalun. Tolong ditampilkan. Mungkin ada kesalahan teknis ya dari pihak Oral Channel. Nanti akan kami berikan lewat Japri untuk Dr. Leri Tumalun. Tapi saya dari Oral Channel dan manajemen Hello Life ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Dr. Leri Tumalun dalam membawakan acara pada kesempatan kali ini. Untuk doa tutup dan penutupan, saya akan meminta Bapak Joko Santoso untuk kita dalam. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik dan berharga ini. Kami boleh dapat pelajaran yang berharga dari Dokter Leri. Bagaimana kami boleh mengatur makanan kami agar kami boleh tetap sehat dan boleh memiliki tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Berkati Dokter Leri dan kami semua agar kami boleh memiliki hidup yang sehat. Inilah kami Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Puji Terima Dr. Tuhan. kasih, Praise Leri. the Lord. Dr. Leri. Terima kasih Oral Channel. Terima kasih semuanya. Terima Mari kasih, semua. Dr. Leri, untuk pelayanan pada Terima pagi kasih hari Dr. ini. Lee. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya.